Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas sebuah topik menarik sekaligus kontroversial, Injil Barnabas. Apakah Injil ini benar-benar autentik atau hanya sebuah dokumen palsu? Yuk, kita telusuri fakta-faktanya bersama-sama. Injil Barnabas sering menjadi bahan perdebatan dalam diskusi teologi dan sejarah kekristenan. Namun, berdasarkan penelitian kritis, banyak ahli menyimpulkan bahwa Injil Barnabas adalah Injil palsu. Lalu, apa buktinya? Pertama, Injil Barnabas tidak diakui oleh otoritas gereja. Kanonisasi Alkitab dilakukan secara ketat pada abad keempat, memastikan hanya tulisan-tulisan dari para rasul Yesus, atau mereka yang dekat dengan para rasul yang dimasukkan. Namun, Injil Barnabas tidak pernah disebutkan dalam dokumen-dokumen awal seperti Kanon Muratori, abad kedua. Bahkan, para bapak gereja seperti Irenaeus, Clemens dari Alexandria, dan Origenes juga tidak pernah merujuknya. Ini menunjukkan bahwa naskah ini tidak dikenal atau diakui oleh komunitas Kristen awal. Kedua, ada kekeliruan literasi dan historis dalam Injil Barnabas. Sebagai contoh, naskah ini menyebutkan penggunaan tong kayu untuk menyimpan anggur. Namun, tong kayu baru digunakan secara luas pada abad pertengahan, jauh setelah masa Yesus. Selain itu, ada kesalahan topografi yang signifikan. Naskah ini menyebutkan tempat-tempat yang tidak ada pada zaman Yesus, atau menggambarkan geografi Palestina secara tidak akurat. Jelas, penulisnya tidak memiliki pemahaman mendalam tentang budaya dan wilayah pada abad pertama. Ketiga, bahasa penulisan naskah asli. Bukti menunjukkan bahwa naskah asli Injil Barnabas ditulis dalam bahasa Italia, bukan Aram, Ibrani, atau Yunani yang digunakan pada masa Yesus. Bahasa Italia sebagai medium penulisan menunjukkan bahwa naskah ini kemungkinan besar ditulis pada periode yang jauh lebih belakangan, yaitu setelah bahasa Italia berkembang sebagai bahasa sastra. Keempat, hasil uji kimia karbon 14. Ketika naskah Injil Barnabas diperiksa menggunakan metode ini, hasilnya mengejutkan. Naskah tersebut berasal dari abad ke-14 atau ke-15, bukan dari abad pertama seperti yang diklaim. Temuan ini secara definitif membuktikan bahwa Injil Barnabas bukan dokumen asli dari masa Yesus atau para rasulnya. Kelima, konten teologis yang bertentangan. Isi Injil Barnabas sangat berbeda dengan ajaran inti Kristen. Misalnya, naskah ini mengklaim bahwa Yesus bukan anak Allah, melainkan seorang nabi biasa, dan bahwa Paulus adalah seorang penyesat. Lebih mencurigakan lagi, beberapa elemen dalam naskah ini mirip dengan konsep-konsep dalam Al-Quran, seperti penolakan terhadap ketuhanan Yesus dan pengakuan Muhammad sebagai nabi terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa Injil Barnabas kemungkinan besar ditulis setelah Islam berkembang, sebagai upaya untuk mendukung pandangan tertentu yang tidak sesuai dengan ajaran Kristen Ortodoks. Jadi, berdasarkan semua bukti ini, mulai dari kesalahan literasi, penggunaan bahasa Italia, hasil uji karbon 14, hingga konten teologis yang bertentangan, dapat disimpulkan bahwa Injil Barnabas adalah Injil palsu. Naskah ini tidak memiliki dasar historis atau otoritas gerejawi, sehingga tidak diakui oleh gereja Kristen manapun. Itulah pembahasan singkat tentang bukti kepalsuan Injil Barnabas. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.